Ayo boleh yuk. Doanya. Ayo kita berdoa mulai. Oke, terima kasih ya Glenn. Jangan berdoa. Terus selanjutnya mungkin kakak ingin absen ya untuk perkenalan nih. Nah, Ahmad Azam Ozora, Arif Budi Darmawan, Karunia Al-Kausar, Muhammad Faizan Al-Ghifari, Mukdad Khalif Mahdi, Septiani Putri. Berarti tadi yang termasuk 2 orang ya. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke pembelajaran, tadi kan kakak bilang ada sebuah permainan kan. Nah, permainan ini untuk menguji konsentrasi adik-adik. Nah, permainannya ini kakak akan membaca, memberitahukan gitu ya peraturannya kayak gimana gitu. Nanti ketika kakak bilang kata-kata kayak gini, everybody stand up please. Nah, kalian berdiri ya. Semuanya bisa berdiri kan? Nah, kalian berdiri ya secara bersama-sama gitu. Ngerti? Nah, nanti setelah berdiri baru kita akan memulai permainannya gitu. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Everybody stand up please, stand up please, stand up please. Everybody stand up please, stand up please, stand up. Nanti permainannya itu kayak gini. Kayak gini ya. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Ngerti nggak? Nah, tapi semakin lama temponya akan semakin cepat. Nah, terus nanti kakak akan ada menyelingi gitu. Setelah bertepuk tangan, nanti kakak akan ada bilang sambil digoyang, memegang kepala. Nah, kalau kakak menyebutkan memegang kepala, adik-adik harus memegang kepala ya. Tapi nanti hati-hati gitu, karena kakak akan mengecohkan kalian untuk menguji konsentrasi ini gitu. Ngerti? Ngerti nggak? Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Temponya mesti cepat ya. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Sambil bergoyang, memegang kepala. Sambil bergoyang,
ada sebuah teks di halaman 147. Nah, untuk tujuan dari pembelajaran ini adalah agar kalian itu bisa menuliskan makna kosakata dari teks menyantuni anak yatim ini. Yang kalian baca, nah terus nanti kalian akan menuliskan laporan hasil pengamatan kalian tentang kosakata yang kalian temui tadi. Nah, mungkin kita langsung masuk saja ya. Ada suka nonton film atau video? Suka? Mau nggak kalau kakak kasih sebuah penayangan video? Perhatikan baik-baik ya. Nanti video ini ada kaitannya dengan teks yang ada di buku kalian tuh. Pada hari Minggu pagi, Zidan dan Zahra sedang asyik bermain di halaman rumah. Zidan bermain mobil-mobilan, sedangkan Kak Zahra bermain boneka. Mereka berdua nampak sangat senang. Ketika mereka sedang bermain, nampak seorang gadis kecil membuka pintu pagar rumah mereka. Ia kemudian memberikan salam dan berkata, "Assalamualaikum. Boleh saya minta tolong, Kak? Saya belum makan hari ini dan saya sangat lapar," kata gadis kecil itu yang nampak sangat lemah. "Waalaikumsalam. Tunggu sebentar ya, Dik," kata Zahra. Ia kemudian berhenti bermain sejenak dan mengajak adiknya ke dapur untuk membantu mengambilkan makanan. "Zidan, kakak bawa nasi dan lauknya ya. Kamu bantu bawakan air minum," kata Zahra. "Siap, Kak. Sudah aku ambilkan," kata Zidan dengan penuh semangat. Mereka berdua menyiapkan nasi, lauk, serta air minum untuk gadis kecil yang malang itu. Beberapa saat kemudian, Zidan dan Zahra kembali menemui gadis kecil itu. "Dik, ini ada nasi dan lauknya. Silahkan dimakan dulu," kata Zahra. "Dan ini air minumnya," saut Zidan sambil memberikan air minumnya kepada gadis kecil itu. Gadis kecil itu sangat gembira. Ia segera memakan dengan lahap makanannya karena sudah sangat lapar. Zidan dan Zahra tampak memperhatikan gadis kecil itu dengan tersenyum senang. "Terima kasih banyak ya, Kak. Sekarang aku sudah kenyang. Semoga Allah membalas segala kebaikan kalian," kata gadis kecil itu setelah menghabiskan makanan dan minumannya. "Iya, sama-sama. Amin," kata. Nah, sebelum dilanjutin, kakak ingin nanya nih. Tadi yang mendatangi Zidan dan Zahra itu siapa coba? Siapa? Siapa? Ya, betul. Anak yatim, seorang gadis kecil. Zidan dan Zahra. "Saya pamit pulang dulu ya, Kak. Assalamualaikum," kata gadis kecil itu berpamitan. "Waalaikumsalam. Iya, silahkan. Hati-hati di jalan ya. Silahkan datang kembali jika membutuhkan bantuan," kata Zahra sambil melambaikan tangannya kepada gadis kecil yang sederhana itu. Hari itu, Zidan dan Zahra merasa sangat senang karena telah menolong seorang gadis kecil yang sedang membutuhkan pertolongan. Zidan dan Zahra juga merasa bersyukur karena masih memiliki kedua orang tua. Sedangkan gadis kecil yang malang itu tidak memiliki kedua orang tua lagi, sehingga harus mencari makan sendiri. Keesokan harinya sepulang sekolah, Zidan keheranan melihat kakaknya yang tampak bersedih. "Kenapa, Kak? Kok kakak dari tadi kelihatan sedih?" tanya Zidan yang penasaran. "Tidak apa-apa, pensil kesayangan kakak hilang. Sepertinya jatuh di jalan," kata Zahra. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara seseorang yang memanggil Kak Zahra. Kak, tunggu sebentar, Kak." Ternyata yang memanggil adalah gadis kecil yang kemarin meminta bantuan ke Zidan dan Zahra. "Ada apa, Dik? Kenapa sampai berlarian?" tanya Kak Zahra kepada gadis kecil itu. "Tadi ketika saya lewat di depan rumah kakak, saya menemukan pensil yang terjatuh ini.
Sepertinya ini punya kakak, kata gadis kecil itu. Zahra lalu memperhatikan pensil itu. Alhamdulillah benar, ini pensil kakak. Terima kasih banyak ya, Dik, teriak Zahra dengan senang. Demikian kisah Zidan dan Zahra membantu anak yatim piatu yang kesusahan. Karena mereka mau berbagi dengan gadis kecil itu, mereka mendapatkan kemudahan yang tidak terduga. Yuk kita ikuti sikap teladan Zidan dan Zahra agar kita senantiasa dipermudah segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, oke. Sudah selesai videonya. Gimana? Seru nggak? Seru. Nah, sekarang kakak ingin nanya nih ke adik-adik. Tadi yang mengunjungi Zahra dan Zidan itu siapa ya? Iya, betul. Seorang gadis kecil. Terus dia itu anak apa? Iya, betul. Nah, kalau menurut adik-adik, jika video tadi dikaitkan gitu dengan teks yang ada di buku adik-adik, namanya Punya Anak Yatim, menurut adik ada nggak keterkaitannya gitu? Ada nggak kayak gimana ya? Ikatannya gitu, sama atau enggak gitu sama yang dicerita ini? Nah, ceritanya itu ada di halaman 147 ya. Jadi kalau misalnya dari video itu kita mendapatkan sebuah pelajaran gitu ya, bahwa sekecil apapun kita membantu orang, kita berbuat baik kepada orang lain, pasti akan ada balasannya gitu ya. Mendapatkan, entah itu kita mendapatkan makanan dari orang lain ataupun mendapatkan bantuan kayak Zahra tadi gitu ya. Nah, terus disebutkan juga bahwa apa? Bahwa kalau kita itu harus bersyukur gitu ya. Bersyukur kan karena kita masih mempunyai orang tua yang lengkap, masih bisa makan gitu bersama-sama dengan keluarga. Nah, beda halnya tadi dengan yang anak gadis kecil itu. Dia sudah tidak lengkap lagi mempunyai orang tuanya. Terus ingin makan saja dia harus meminta gitu pertolongan dari orang lain gitu yang memenuhi kebutuhan dia. Nah, coba dari buku ini coba kita membaca kembali ya. Apa adik-adik ingin membaca? Yuk, kita membaca bersama-sama ya, atau enggak ini deh satu di antara kalian gitu yang ingin membaca teks ini. Siapa yang mau? Tunjuk tangan ayo. Siapa? Nggak usah malu-malu. Ayo tinggi-tinggi angkat tangan. Siapa yuk? Ayo berdua deh kalau nggak itu. Nanti dibagi-bagi. Nah, ya siapa tadi namanya? Siapa? Oh, Putri. Ini? Siapa? Faizan. Nah, oke, kakak bagi ya. Faizan membaca kalimat pertama nih. Ya, tahu kan? Nah, ya betul. Ayo. Baca dengan suara yang bagas yang lantang ya. Yuk, mulai. Bagas bagas yuk. Siki
ternyata ada nggak sih gitu kalimat yang memiliki makna gitu, memiliki makna lain gitu yang sama dengan ini. Nah itu ada di halaman 148. Ini katanya kan, buatlah kalimat dari kata berikut katanya anak yatim. Nah tapi ya sebelum kita memasuki untuk membuat kalimat ini, kita harus terlebih dahulu gitu tahu arti dari kata-kata tersebut. Arti misalnya dari anak yatim itu apa gitu, berkunjung itu apa, badai itu apa, menyantuni itu apa gitu. Nah coba di sini ada yang tahu anak yatim itu apa maknanya? Nih, kakak udah buat kata-kata dari teks menyantuni anak yatim, di mana kata-kata ini bisa jadi kosakata baru yang adik-adik baru ketahui gitu kan ya. Sebelum itu coba ada yang tahu nggak arti berkunjung gitu sebelumnya? Tahu. Kalau menyantuni tahu nggak? Belum kan ya? Nah berarti ini termasuk kosakata yang adik-adik baru ketahui gitu ya. Nah di sini kita belajar bersama untuk mengartikan apa sih gitu menyantuni ini, bahasa lainnya gitu atau pengertiannya sama dengan kata apa gitu ya. Nah adik-adik di sini bisa nih sambil melihat teks menyantuni anak yatim ya, buka kembali teksnya di halaman 147. Nah ini lihat nih di kalimat pertama, kita baca sama-sama ya. Siti, ayah, ibu, kakek, nenek, dan adik ke rumah Ani. Ani adalah teman bisnis. udah sampai kalimat pertama aja adik-adik, sampai dan adik berkunjung ke rumah Ani. Nah kita berhenti di situ ya, kita fokus ke situ. Nah lihat nih di sana ada kata berkunjung, sama kayak di nomor berapa coba ini? Di nomor berapa? 2. Nah kita yuk bersama-sama ya mengartikan berkunjung apa, coba siapa yang tahu berkunjung itu apa sih gitu. Coba dalam kehidupan sehari-hari aja deh gitu, setaunya adek berkunjung itu apa gitu. Ada yang tahu? Ya, tapi maksudnya tuh gimana? Nganyau. Nah iya nganyau. Kalau bahasa Indonesianya itu kalau bahasa Indonesianya apa ya? Nyanyau. Nyanyau bukan. Kalau bahasa Indonesianya itu nyanyau kayak sama dengan pergi gitu ya, pergi ke suatu tempat. Nah di sini tempatnya itu apa coba? Rumah Ani. Rumah Ani. Nah jadi kalau berkunjung itu tadi kata siapa? Siapa namanya? Alif. Bukan namanya. Nama kau. Alif. Siapa? Alif. Alif. Nah tadi kata Alif nganyau. Nganyau itu bahasa Belitung ya. Nah, tapi nganyau itu bahasa Indonesianya adalah pergi. Pergi ke suatu tempat. Nah selain itu ada lagi nih selain pergi yang sama artinya dengan berkunjung. Apa ya coba? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Siapa? Enggak. Nah, selain kata pergi, bisa juga nih dengan kata datang. Datang.
lagi ya. Nih, misalnya kakak kasih contoh nih kata-kata selain kata berkunjung nih. Kita menggunakan kata pergi. Ayo siapa yang bisa mencontohkan gitu kalimat yang mengandung kata pergi? Siapa yang contohkan? Nah ya coba, ayo. Saya pergi ke rumah Ya nenek. kalau maju. Mantap. Nah ini bisa nggak? Benar nggak ini yang dibuat oleh teman-temannya? Benar nggak adik-adik? Saya pergi ke rumah nenek. Sama pergi ini sama artinya dengan berkunjung. Benar nggak? Benar. Oke, udah ya berarti ini. Nah selanjutnya pengertian anak yatim. Nah, apa coba? Kamu anak yatim? Jangan dong. Anak yang tidak punya ayah. Nah, coba siapa yang mau menuliskan anak yatim itu apa sih itu artinya? Arti? Belum tahu? Jadi, jangan mantap nih. Kamu aku sekali. Bisa nggak? Tidak punya apa coba? Apa? Ya, tapi salah satunya yaitu ayah. Ya, benar ya. Terima kasih. Jadi, anak yatim itu artinya anak Yang tidak punya ayah. Nah, benar. Jadi, kalau misalnya ada tadi tuh yang menyebutkan tidak punya orang tua, benar ya. Tapi salah satunya gitu, yaitu ayah. Ya, nanti coba tanya lagi. Anak yang tidak mempunyai ayah disebut Anak yatim. nah, benar. Udah ya, sekarang kita ke kosakata pandai. Ini ada apa? Iya benar. Apa pandai belajar contoh katanya? Nah benar, udah benar itu contoh katanya. Tapi tahu nggak Putri, arti kata pandai itu apa? Nggak tahu. Ada yang tahu? Siapa? Apa coba? Ibu dia lagi, yang lainnya ayo dong. Contoh katanya tadi kata temannya itu saya ini kurang ayah. Saya anak yang pandai dan rajin. Ini contoh katanya. Pandai. Arti katanya pandai itu adalah mengerti sesuatu. Nah, siapa yang mau nanya? Nih, adik. Pandai itu apa? Tadi apa Kak bilang? Apa coba dia ketawa nih? Gak konsentrasi, ayo. Ayo, pandai itu artinya mengerti sesuatu. Jadi kata mengerti di sini tuh luas ya. Misalnya Putri nih, Putri, saya pandai matematika. Berarti Putri pandai dalam bidang matematika. Terus tinggal apa ini?
Ya loh, kan sebagai contoh ada Glenn di Matias itu. Maka menyantuni dia dengan barang gitu, buku pelajaran, buku cerita, buku pelajaran. Jadi menyantuni, misalnya ini buku ya, menyantuni Glenn. Artinya apa coba? Ini buat kamu misalnya. Apa artinya? Apa artinya? Apa? Memberi, ya betul. Jadi menyantuni itu memberi ya, memberi. Bisa juga mengasihi, karena kita bisa nih aku kasih Glenn spidol untuk menulis atau menggambar gitu. Sama kan artinya? Sama enggak? Sama. Nih, coba maka ingin satu orang lagi deh untuk maju ke depan membuat contoh. Ayo, ada yang mau? Jadi jangan, ayo kamu deh yuk maju lagi. Ada yang mau sih? Coba nih buat contoh kata dengan kata menyantuni ya. Nih, coba temannya udah membuat kalimat saya apa coba? Saya memberi makan kepada anak yatim. Nah, di sini ada kata apa? Memberi sama dengan artinya dengan ngerti nggak? Coba kalau kakak buat kalimat kayak gini. Nih, coba baca. Anak yatim. Di sini ada kata apa? Menyantuni. Nah, menyantuni berarti ini udah termasuk contoh kalimat yang mengandung kosakata Memberi. menyantuni. Yang tadi kan kita membahas nih yang tentang menyantuni kan, yang artinya memberi atau mengasihi gitu. Nah, coba kakak tanya, kalian bisa nggak gitu kalau disuruh buat nih latihan nih di halaman 148. Jadi nanti adik-adik buat kalimat dari kata anak yatim, berkunjung, pandai, menyantuni. Selain contoh yang ini ya, jadi adik-adik bisa nih merubah, bisa kayak kata saya diubah jadi nama gitu. Nah, nenek diubah jadi nama siapa gitu. Jangan kayak gini, cuma contohnya gitu ya. Bisa nggak?
bagian membuat kalimatnya gitu. Oke nggak sih? Misalnya diganti nih, Ani diganti dengan nama Budi. Budi adalah nama yatim. Bisa juga karena dia mengandung atau kata ini adalah ngerti kan? Ngerti nggak? Coba tulis ya. Tulis contoh di buku aja. Nah di sini di buku sendiri kan? Ada apa nih cara-cara di sini? Oke, ngerti kan? Pasti kan? Misalnya nih, kakak beri contoh. Rila adalah anak yatim. Bisa nggak? Bisa. Nah, ngerti kan? Nah, buat juga ini contoh yang juga buat ini sampai ini diselesaikan gitu ya. Oke? Lihat. Kakak ulang lagi ya, Mujib tadi kakak lihat, kakak jalan ke meja-meja adik-adik beberapa di antara kalian gitu yang belum ngerti gitu anak yatim itu apa gitu, berkunjung itu apa. Jadi tadi kan kau udah nyebut, kalau belum ngerti sebut aja ada apa. Terus perhatiin baik-baik ke depan papan tulis gitu ya, jangan yang asik sendiri gitu. Oke baik, adik-adik kita sudah nih ya belajar hari ini mengenai apa tadi? Teks apa? Kosak. Teks apa coba itu? Kan teks ini apa ini teks? Nah benar, menyebutnya anak yatim. Kita menyimpulkan sama-sama ya. Tadi kita mendapatkan berapa kosakata? 4. Apa aja? Anak yatim, berkunjung, panjang, menyantuni. Nah, oke. Anak yatim apa? Berkunjung apa? Nah, pandai itu apa artinya? Menyantuni apa artinya? Ya, mantap. Oke, terima kasih adik-adik. Pembelajaran bersama kakak hari ini udah selesai. Kita cukupkan di sini. Nah, tadi kan ada nih kakak nyuruh kalian